Hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam kuasa kemenangan Tuhan. Langkah demi langkah kita lewati selalu diperhadapkan dengan bermacam-macam masalah kehidupan. Tetapi kemenangan demi kemenangan Tuhan juga sediakan. Dan pada minggu ini kita tiba pada seorang tokoh yang sangat terkenal juga dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud mengalahkan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, Daud dipanggil oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Sebelum dia diorbitkan menjadi raja, saudara-saudara, dia diperhadapkan dengan Goliat. Saat Daud berhadapan dengan Goliat, Saul masih berkuasa sebagai seorang raja. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kemenangan Daud inilah, kemenangan demi kemenangan, pada akhirnya Daud akan diangkat menjadi raja menggantikan Saul. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tentu kita ingin belajar dari Daud menjadi seorang pemenang. Jadi bagaimana menjadi seorang pemenang? Mulai pembacaan ini kita mau belajar ciri-ciri seorang pemenang itu. Dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, seorang pemenang itulah yang menjadi pelajaran bagi kita dari tokoh Daud. Nah, ciri pertama bagi seorang pemenang yaitu orang yang tidak tawar hati hadapi masalah apapun juga. Saya ingin bacakan bagi kita 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Daud seorang pemenang dan dia mengatakan tidak boleh tawar hati. Karena itu seorang pemenang orang yang tidak tawar hati. Ancaman dari bangsa Filistin, ancaman dari Goliat. Goliat itu saudara-saudara sungguh orang yang punya kemampuan, kekuatan, gagah perkasa secara fisik. Kita tahu Goliat itu sosok yang besar, yang kekar, yang kuat, tidak terkalahkan. Sedangkan dibanding dengan sosok Daud, Daud memiliki perawakan yang kecil, saudara-saudara, dan tidak mungkin. Tetapi Daud di sini mengatakan tidak boleh ada yang tawar hati. Berarti kita lihat di sini bahwa ciri seorang pemenang, dia sudah mulai dengan statement dalam hidup ini, tidak boleh tawar hati. Ini berbicara tentang komitmen hidup menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara tidak boleh tawar hati. Kita ingat
ketika Tuhan mau mengutus Yosua untuk memimpin umat Israel menuju ke Kanaan menggantikan Musa, Tuhan juga katakan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Hadapilah, aku menyertai engkau. Saudara-saudara, apabila seseorang sudah tawar hati, itu berarti melemahkan seluruh energinya. Dia tidak ingin maju lagi menghadapi realitas kehidupan ini. Karena itu, jagalah kondisi hati kita. Masalah sebesar apapun, tidak boleh tawar hati. Saudara-saudara, melihat ancaman, melihat kesulitannya, melihat tekanan-tekanan hidup yang berat. Bagaimana dengan hati saudara dan saya? Karena kita tidak kuat, bukan? Kita akui, kita sebagai manusia, ketika kita melihat kepada diri kita saja, maka kita temui banyak kekurangan dan kelemahan. Dan akhirnya kita bisa mundur, kita bisa tawar hati. Seorang pemenang, belajar dari Daud, adalah orang yang tidak tawar hati menghadapi musuh yang ada di depan. Ciri yang kedua, belajar dari Daud. Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 37, saudara-saudara mengatakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi saudara-saudara, di sini Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, pengalaman Daud, dia menggembalakan ternak di padang, saudara-saudara. Dan di sana pun dia berhadapan dengan singa-singa dan beruang. Dan dia bisa mengalahkan itu secara fisik. Dan dia akui di sini bahwa Tuhan akan menolong dia. Karena Tuhan juga sudah menolong dia waktu melepaskan dia dari cakar singa. Saudara-saudara, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia berbicara bukan untuk masa depan ini, bukan untuk menghadapi Goliat saja. Tetapi Daud menyatakan bahwa dia pengalaman bersama dengan Tuhan pada masa-masa yang lalu. Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Berarti Daud dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang pun, Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Seorang pemenang adalah orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Karena itu dalam Yeremia pasal 17 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah kesempatan di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita selalu diperhadapkan dengan Goliat-Goliat di dalam kehidupan ini, siapa yang kita andalkan? Apakah kita andalkan kekuatan kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, hadapan manusia? Tidak, saudara-saudara. Bagi Daud, hanya mengandalkan Tuhan. Ini seorang pemenang. Ciri pemenang yang kedua ini, orang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Jadi yang pertama, ciri seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah tawar hati. Yang kedua, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Apakah Bapak Ibu masih mengandalkan Tuhan sampai pada hari ini? Mari kita koreksi diri kita. Karena Goliat menanti di depan saudara dan saya. Mari terus andalkan Tuhan. Yang ketiga, ciri seorang pemenang belajar dari Daud adalah orang yang hadapi musuh dengan menyebut nama Tuhan. Pasal 17 ayat yang ke-45 mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi saudara-saudara, lihatlah bahwa Daud di sini dia menjadi pemenang
Karena dia hadapi musuh dengan nama Tuhan, saudara. Dia menyebut nama Tuhan. Tuhan semesta alam. Aku datang engkau di dalam nama Tuhan. Tidak dengan nama siapa-siapa. Nama Tuhan, saudara. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman. Yaitu ada kuasa di dalam nama Tuhan. Nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika mengutus murid-muridnya, dia katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah, ajarlah mereka melakukan semuanya. Dan katakanlah, aku menyertai engkau senantiasa. Dengan nama Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala nama. Saudara-saudara, katakan bahwa di dalam nama Yesus akan mengakui, semua mulut akan mengakui dia. Semua lutut akan bertelut mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, apapun kita hadapi, sebut di dalam nama Tuhan. Sebut di dalam nama Yesus. Apapun yang kita hadapi, kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita sebut di dalam nama Tuhan, nama di atas segala nama yang punya kuasa di langit dan di bumi. Daud ketika dia menyebut nama Tuhan semesta alam, itu berarti Tuhan yang punya otoritas. Itu berarti Tuhan yang punya kuasa. Itu berarti Tuhan yang melebihi, Allah yang melebihi semua Allah yang ada di dunia ini. Allah satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih percaya sampai pada hari ini, maka Goliat boleh berdatangan, silih berganti dalam hidup kita. Tetapi tetap sebut nama Tuhan. Sini kita lihat bahwa seorang pemenang adalah orang yang hadapi musuh dengan nama Tuhan. Ciri yang keempat, seorang pemenang adalah orang yang sudah yakin sebelum berperang. Wah, ini sangat menarik saudara-saudara. Kita lihat di sini bahwa Daud merasa yakin bahwa Goliat akan dikalahkan. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat ini kita baca bahwa ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud menyatakan kemenangannya. Dia sudah yakin sebelum berperang. Dia katakan kepada Goliat, hari ini juga. Ya, sebelum berperang, sebelum melawan Goliat, dia sudah katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke tanganku. Yakin sudah menang sebelum berperang. Nah, ini membutuhkan iman yang besar, saudara-saudara. Ini membutuhkan orang yang cukup percaya diri yang tinggi, saudara-saudara. Self-confidence. Ini sangat penting. Kita hadapi pergumulan demi pergumulan. Kadang-kadang kita sudah tawar hati sebelumnya, saudara. Kadang-kadang kita sudah menyerah sebelum berperang. Kita sudah mengatakan tidak bisa. Kita belum berbuat apa-apa. Kita sudah pesimis. Berarti kita tidak menjadi pemenang lagi. Tapi Daud adalah orang yang selalu menang. Karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita yakin bahwa kita sudah menang sebelum berperang. Biarlah kita menjadi pemenang seperti Daud. Tidak tawar hati hadapi musuh. Selalu andalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Hadapi musuh dengan nama Tuhan. Yakin sudah menang sebelum berjuang. Itulah yang dimiliki oleh Daud. Pada akhirnya Daud mampu mengalahkan Goliat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Hadapi Goliat-Goliat, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Amin.